Yeay, mana penonton? Mana suaranya? Ayo suaranya. Ya. Di hari yang sangat luar biasa ini kita kedatangan bintang tamu nih Bang Pit. Ya. Yang mana ada seniornya dan ada juniornya. Versi Jadi ada mini-nya. dua nih berarti. Yang satu kita panggil Jabrik, yang satu Jabrik. Oh gitu ya. Karena dia kecil yang satu Jabrik. Iya, Kalau dia gede Jabrik Jabrik gitu ya. gitu. Oh gitu. Ada keluarga The Jabrik. Boleh, Kita boleh, kenalin boleh. dulu. Halo. Oh. Ada Bang Yandi dan ada Zian. Gimana Zian hari ini? Happy? Happy. Apa kabar Bang Yan? Baik. Ini kita panggil coach nih Bang. Coach apa? Coach online. Coach online bisa. Content creator ya. Content creator beliau sekarang aktif juga di media sosial dan dapat informasi burungnya, dapat juga rezeki ya Bang ya dari content creator. Alhamdulillah. Dengan baju kebanggaan Coach Voli Riau Bang Pit. Boleh kenalan dulu Bang. Salam kenal, saya Yandi Jabrik. Sekarang jadi Coach Voli Riau Putra ya Bang ya? Ya. Udah berapa lama Bang menjadi Coach Voli? Kalau jadi coach voli tahun 2020 bawa tim Kampar. Oh, tim Kampar. Berarti dari Kampar dulu abang berarti sebelumnya Iya. tinggal coach. Berarti kalau misalnya kita hitung nih, coach, tadinya agak langsung serius jadinya ya. Otomatis kita mulai dari atlet dulu dong awalnya. Iya, dari sebagai atlet. Mulai atlet abang dari kapan bang? Kalau dari atlet dari SD. SD. Ya. Berarti kelahiran tahun berapa bang berarti bang? 93. 93, nah jauh lah, dekat. Dekat. Kita kan agak-agak seumuran juga. Iya, agak-agak seumuran. Berarti dari atlet, terus prestasi abang dulu atlet. Kalau prestasi bawa nama daerah Popda 2010 medali emas. Pokok medali emas lah semua. Wih, mantap nih. Selama berprestasi membawa nama daerah gitu. Berarti cair berarti itu bang? Ya. Kalau nggak dapat emas Bang, nggak menjadi coach sekarang nih kan Iya, Bang ya. Iya. Dan sekarang diturunkan kepada versi mini-mininya yang sekarang punya apa loh Bang? Punya fans tersendiri selain bapaknya, anaknya punya fans tersendiri. Khususnya aku loh Zian. Malu dia, Aku malu selalu dia. melihat Zian di sosial media, apalagi sekarang ikut papa ya. Manggilnya papa ya Bang? Iya, Bapak. Ikut papa tarkam. Orang tarkam Bang, dia pun udah masuk ke lapangan. Oh gitu ya. Dan banyak cewek juga mau foto sama Zian ya Bang? Iya. Tapi kami sih dibayar juga tuh. Oh iya? Dibayar. Oh, Kok malu? Jangan malu lah. Kita harus bangga jadi bisa atlet. kita ditraktir sama Zian nih Bisa. kayaknya. Jadi Zian ini emang udah tertarik voli karena nengokin ayahnya atau papanya, atau emang abang yang ngajak nih Bang awalnya? Awalnya waktu dia baru lahir, dia kuncinya baru lahir kasih bola voli. Oh, Disitulah perkenalan pertama dia. Baru lahir kasih bola voli. Dah berumur 6 bulan bawa ke lapangan voli gitu. Dia harus diajak kalau anak tuh. Kita kalau misalnya sebagai orang tua ya biasanya memang memberikan arahan. Iya. Kita arahkan dia mau kemana ya tergantung dianya. Iya. Tapi syukurnya mau lah dia ya bang ya. Mau banget sekarang. berarti sekarang abang coach putra ya Bang? Putra di voli Riau. Iya. Kemarin itu sempat lihat dibawa ke luar Riau, itu event apa ya Bang? Oh, itu open turnamen se Sumatera. Yang Sumatera. di Rohe. Yang kemarin pas Porwil ya Bang? Ini dengan baju Porwil kan Ini Bang? baju Porwil, Nah, masih muat. Aku masih ingat lah, Abang masih muat, aku masih ingat. Ini Iya. baju coach waktu Porwil tahun kemarin ya Bang? 2023. Oh ya, 23, oh iya. 2 tahun yang lalu ya. Waktu nggak terasa ya kan? Kita grand final. Lawan Sumatera Barat. Iya. Kan aku masih ingat. Itu juga kalau misalnya persaingan di voli itu bang, kita di regional misalnya, kayak tadi abang Porwil tuh, itu yang head to head siapa aja tuh bang? Semua tim dari provinsi lain bagus semua, tergantung persiapan kita sebagai pelatih, strategi kita kayak mana gitu, dan target. Kita harus punya target juga sebagai pelatih. Berarti kalau misalnya aku kan juga atlet bang, Iya. dulunya kan, Pakai. dulunya itu tanda kutip tuh, ya kan? Kita pasti ada TC dan segala macam.
sebagai atlet yang mewakili suatu daerah, apakah kita diberikan support yang maksimal oleh pemerintah? gitu. Kalau bawa tim Riau bagus support dari pemerintahnya. Dari PPVSI berarti ya? PPVSI Provinsi Riau. Dia kerjasama juga sama KONI gitu. Iya, ada KONI-nya, betul. Dia dibawa KONI ya? Nah, di bawah KONI. Waktu abang menjadi atlet bang, kalau Zian kan diperkenalkan dulu. Kalau abang dari SD itu gimana bang? Awal mula abang tertarik terjun ke dunia voli? Karena keluarga abang kan keturunan voli semua. Wih. Mulai dari saudara bapak ada 8 orang semuanya pemain voli. Dan dari keluarga bapak 2 orang pemain nasional mewakili Riau. Wis, keren ya? Emang kayaknya silsilahnya itu ya? Ya, Voli semua nih. rata-rata kalau misalnya yang setahu aku ya, kalau memang dia basicnya atlet itu, yang keluarga itu pasti nggak jauh juga. Iya. Pasti juga ada yang atlet-atlet kayak gitu kan. Karena melihat ya kan bang, melihat dari keluarga, dari senior, nggak lo jauh-jauh dari teman, dari keluarga ngelihat maka tertarik ke voli gitu. Iya. Aduh, tapi ya bahasa golnya time flies so fast. Waktu Waktu bergulir cepat- ya, cepat waktu cepat berlalu. gulir. Iya. Ya dulu kita badan bagus, sekarang jadi kayak gini. Abang juga menyindir saya. Tapi yang namanya hidup bang ya. Namanya itu. Abang berarti udah nggak aktif di voli, maksudnya jadi atletnya itu tahun berapa berarti bang? Waktu awal jadi coach gitu ya? Gantung sepatu. Jadi coachnya terakhir main kami di 2018 Tarkam di Bandung, satu tim kami yang biasa di Riau dari Sialam Pekanbaru, kami dikontrak sama tim dari Jawa Barat untuk Tarkam, tapi mainnya di GOR itu, GOR PON itu. Tapi jauh juga ya, di luar, udah lintas pulau lagi, nggak lintas provinsi. dari lintas Jarang regional. orang Tarkam ke daerah Jawa, biasanya orang Jawa yang kita Iya, bawa ke sini iya, kan. ini kita Nah, ini mulai. kita yang ke sana. Jadi abang Bang Jabrik ini juga bang, Mhm. punya anak didiknya yang udah masuk ke Proliga ya kan bang? Iya. Ada siapa aja bang? Di situ ada Hendra Kurniawan Dari Rokan Hulu ya dari bang? Rokan dulu. Kayak mana bang perasaan bang? Lihat, Perkembangan anak. bukan? didik. Ngelihat anak yang udah bang kembangin nih bisa masuk ke level tertinggi liga yang ada di Indonesia. Ya tentu kita sebagai yang pernah melatih dia, kita bangga. Apalagi dia dari daerah, dari Rohul, terus dia waktu itu sekolah di BPLP di SMA olahraga, dan kita pun tahu dia kayak mana perjalanan latihannya gitu, sampai dia di titik puncak mewakili Indonesia jadi pemain timnas. Jadi timnas ya bang ya? Oh sempat jadi timnas ya? Udah sekarang Timnas. timnas sekarang. Sekarang lagi main Oh pelatnas dia berarti? di Bahrain dia. Wih, keren. Berarti punya kebanggaan tersendiri ya bang, berarti sama si apa namanya Hendra tadi ya? Hendra Hendra Kurniawan. Kalau orang manggilnya Hengkur ya bang? Iya. Disingkat-singkat. Kalau misalnya untuk menjadi seorang coach nih bang, itu menjadi coach tuh dipilih atau gimana nih bang? Kan kalau aku sebagai orang awam kan nggak ngerti. Ada lisensi. Oh ada lisensi gitu Ada ya? penyertaan lisensi biasanya. Kalau jadi coach itu 2019 abang kan dari Kampar, jadi ada penataran pelatih di Jakarta. Jadi dari Kampar tuh pembiayaannya dan rekomnya dari PBSI provinsi. Setelah itu baru bawa tim Kampar. Kalau prestasi kita bagus ya Dinaikin. dinaikin, diajak gitu. Ikut Forprov 2022 di Ya, Kuansin. ya. Setelah itulah baru terpilih untuk jadi pelatih Polwil di Riau. Dan masuk ke grand final pula lagi. Ah. Baru itu berarti awal jadi coach langsung ke grand final. Emang rezeki Bang Jabrik ini kayaknya alhamdulillah ya Bang ya. Iya. Dilancarkan terus sama Allah, karena selain memberikan ilmu juga kasih hiburan nih kepada penontonnya, juga sekarang jadi konten kreator Bang. Oh gitu ya. Jadi biar agak kekinian gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman emang harus nggak sih kan Bang? Wajib. Iya wajib. Kita tuh nggak boleh tertinggal sama teknologi. Betul. Kita hidup ya kita berdampingan. Mau nggak mau ya harus kita ikutin apapun itu yang terjadi dengan keadaan dunia sekarang. Ya untungnya lah Bang Yandi bisa ngikutin kan, jadi juga bisa dapat fans baru, si anaknya juga dapat fans baru, kan jadi seru gitu ya kan. Kenapa Bang?
juga mau terjun nih, kan jarang nih banyak coach yang mau ikut pengembangan anak-anak muda. Kenapa abang bisa mau cobalah main-main sosial media gitu? Kalau main sosial media memang dari waktu main poli dulu. Oh, waktu jadi atlet juga Jadi ya? atlet, tarkam banyak dapat duit beli HP yang mahal gitu. Jadi mungkin bisa dibilang di antara pemain-pemain itu ya dijabri lah yang HP-nya yang bagus gitu. Karena apa? Karena bisa foto, kualitas foto bagus, video, tapi nggak tahu untuk yang kayak sekarang booming sosial media gitu. Nah, itulah ada foto tuh disimpan, baru sekarang dikeluarkan. Baru di up lagi. Apa namanya ya, kilas balik. Kilas balik. Iya, kita kilas balik semuanya, buka-buka album lama. Ya, galau lah sedikit jadi ya. Jadi konten-konten abangnya juga selain volley juga ada main apa bang, PK-PK gitu ya bang ya kalau Iya. live. Nah, seru bang nontonnya kadang. Aku sayangnya aku nggak segitu aktif di TikTok. Iya. Jadi kayak gimana aku bisa melihat jadinya. Juga pun sama atlet-atlet lain juga kan bang, kadang live-nya collab-collab. Iya, gitu kan. sama atlet Jawa juga, atlet Proliga juga. Menurut abang kayak gimana tuh bang? Dengan tadi nih kita nih kan harus ngikutin nih perkembangan zaman. Setelah kita terjun ke dalam itu, apa yang abang rasain ketika kita sudah bisa menghasilkan dari hal tersebut? Ya, Karena kita tahu nih kan bang, sebelumnya kita tahu nih kayak kan nggak instan nih bisa dapat nih. ya. Pasti harus ada perjuangannya, ada struggle-nya. Kayak gimana sih caranya juga? Ya kalau macam saya pribadi, udah dari dulu kan udah banyak dikenali orang. Jadi karena udah masuk ke konten kreator, jadi peminatnya lebih banyak lagi gitu. Apalagi udah pelatih. Nah, jadi dari situlah mulainya. Dan alhamdulillah gajinya ada gitu. Orang kerja dulu dapat gaji, siapa yang nggak mau? Iya betul. Ya kayak kita gini lah, duduk cerita. Gaji masuk, Gaji tapi masuk. belum sih. Belum. Jadi untuk event selanjutnya ada apa bang? Apakah dari Riau abang megang lagi atau gimana? Rencana bulan 11 ada kejuaraan nasional di Jakarta mungkin. Berarti abang tetap megang Iya. yang pemain Forwheel kemarin gitu ya bang? Enggak, dia bawa junior. Oh, bawain juniornya. Untuk Kapolda besok bang, kan bentar lagi mau Kapolda Cup nih. Abang ada jadi coachnya nggak di daerah? Rencana ada. Oh rencana, belum mau di spill? Belum. Belum mau di spill. Jangan, itu rahasia negara. Rahasia negara. Masih disegel utuh Masih disegel. kayak kertas Kalau UN. udah kontraknya baru. Oh, jadi untuk 12 kabupaten kota cepatlah membuat kontrak sama bang ya. Karena yang dipegangnya pasti masuk grand final, ya kan bang? Iya. Semuanya tergantung kebersamaan, Iya. chemistry-nya, ya komposisi tim, strategi. Ya namanya kita olahraga berkelompok Iya. pasti bakal seperti itu. Kalau sendiri takutnya capek ngegendong teman-teman yang lain gitu ya bang ya. Kalau misalnya memang timnya mensupport ditambah dengan pelatih yang jago, yang hebat, pasti itu udah pasti. Ya bang. Iya. Terus Zian gimana nih? Ada malu-malu ya. latihan Zian udah sampai mana nih bang? Kalau Zian udah inilah, dia udah banyak juga dikenali sama pemain Proliga, pemain timnas gitu. Jadi untuk menambah mentalnya memang harus dari sekarang. Harus dibiasain ya. Harus dibiasain. Dibobok ke lapangan. Bawa ke lapangan. Tahu gimana Zian cara cari duit gitu ya? Kalau cari duit Zian lah pawangnya. Apalagi di TikTok kan, PK-PK, nah itu banyak tuh orang yang ngasih apa dia. Kasih untuk Zian ya. Iya. Oke, udah 15 menit, udah melambaikan tangan. Mereka udah lambaikan tangan. Jadi izin ya bang ya. Sekarang nih Zian, kita lagi di mana nih Zian? Kalau Zian tahu. Kita lagi di Laksamana Muda Coffee and Life Space yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta. Betul. Jadi untuk masyarakat, mau masyarakat Riau ataupun yang lagi berkunjung di Kota Pekanbaru, main ke Laksamana Muda karena mereka buka dari pagi sampai malam. Karena ada tagline-nya juga nih. Apa tagline Manda? Pagi meeting, malam healing. Habis itu Kenapa gitu? Karena kalau pagi itu kan biasanya macet-macet nih bang ya, mama cantik jemput anak gitu. Daripada nunggu anak sekolah,
meeting atau nongkrong-nongkrong di sini. Ya. Juga ada menu sarapannya juga. Oh. Kalau malam juga ada hiburannya itu DJ, Bang. Jadi di sini no alkohol. Jadi minumnya ya minum-minum seperti di kafe tapi kopi-kopian, tapi minum mocktail lucu-lucu. hiburannya itu ya DJ live party Ya. lah gitu. Makanya dibilang apa? Party halal. Party halal bahasanya. Apa namanya tadi Manda? Party happy Pakai kopi. Jadi jangan lupa datang karena tempatnya pun nyaman ya Bang ya. Betul. Ada lantai atasnya, lantai 2, ruangan bawahnya juga luas. Betul. Dan di ruang VIP pun nyaman ya, seperti yang bisa kita lihat nih sekarang kami lagi di ruang VIP-nya. Dingin, serius dingin di sana. Pokoknya tempatnya nyaman, cocok mau meeting, bisa untuk meeting, Bisa gathering. workspace, bisa mau nongki-nongki cantik, bisa mencari cewek bisa juga. Itu sih ya Bang ya. Kalau untuk cewek bisa kok cari cowok di sini. Kita nggak mau kalah loh sebagai kaum hawa. Ya udah, lanjut kita. Oke, lanjut. kita kembali lagi ke bintang tamu kita. Jadi kalau menurut Zian, atlet voli yang Zian favoritin selain Rifan ya kakak? Tunggu, sebelum itu kita tanya dulu ini. Zian senang? Happy Ya. di sini. Alhamdulillah. Oke, Zian atlet voli yang Zian suka sekarang siapa selain Rifan ya? Kakak tahu Zian suka Rifan. Siapa? Rifan Dimas. Oh, Dimas Saputra. Berarti Zian kepengen seperti mereka ya. Insya Allah bisa sampai ke luar negeri. Jadi kalau sampai ke luar negeri itu banyak uangnya, Zian mau pakai buat apa? Buat beli rumah besar. Komel ya. Ya Allah, anak sekecil ini udah. Jadi Bang, berarti umur Zian berapa nih sekarang Bang? 5 tahun. 5 tahun. Kita setahu aku memang harus diperkenalkan dari sejak dini dengan yang olahraga ini. Cuman pasti kita punya program. Ya. Ya, menurut Abang program-program tersebut bagaimana supaya bisa mensustain mentalnya Bang? Terhadap permainan kah, terhadap produktivitas tim kah? Menurut Abang kayak gimana supaya dia bisa happy dulu? Dan nengok volinya. Dia kunci pertamanya ya dikenalkan sama pemain-pemain yang apa gitu kan, yang top lah. Jadi berinteraksi, sudah tuh kita suruh ajarkan atau salam gitu. Dari situlah dia mulai. Jadi sekarang alhamdulillah sama siapapun gak ada takutnya ya. Tapi dia Dianggapnya kayak tetap sopan teman, gitu. ya. Nah. Dianggapnya kayak teman sama atlet Iya. gitu. Kalau di Riau Zian, atlet yang Zian favoritin siapa? Bang Majid? Sandi? Siapa? Ada tak? Oh, ayah lah, ayah papa ya. Papa yang menjadi atlet voli terbaik menurut Zian. Dari mau Dimas Saputra, mau Rifan, pokoknya ayah the best ya Zian ya. Jadi kalau adik, Zian mau ngajarin adik nggak besok jadi pemain voli juga? Iya. Iya. Adiknya udah berapa bang? Udah berapa bulan? Baru 4 bulan. Dan bang, for your information, istri Bang Ian juga seorang atlet loh bang. Oh iya? Jadi keluarga atlet memang ya. Emang kalau Halilintar kan gen Halilintar, ini gen bola voli nih. Jadi istri Abang juga itu pemain voli. Pemain. Ya. Abang latih dulu. Dah. Berarti Karena cinta, tahu ya kan? berarti cinta ini bersemi di lapangan voli ya bang? Ya begitulah. Minta tips dong bang. Karena cinta itu tiba-tiba datang. Nggak tahu di mana aja. Yang ada di Pak kantor, ada yang di lapangan voli, bisa di mana aja. Jadi bang, kalau misalnya sekarang lihat atlet Riau juga banyak ya bang ya, Banyak. yang tapi mainnya juga udah sampai di luar Riau. Itu gimana bang cara biar kita tuh bisa terus jenjang karirnya hebat di dunia voli? Kan kalau orang mikirnya janganlah mau jadi atlet voli mainnya di situ-situ aja kayak gitu. Masih banyak mindset ibu-ibu atau masyarakat gitu. Ya kalau untuk junior sekarang Riau bagus-bagus lah. Tapi pesan buat atlet junior jangan terlena dengan permainannya gitu, karena kita ada masanya
Jadi kalau ada kesempatan kerja atau masuk polisi, tentara, langsung diambil dulu gitu untuk masa depan gitu. Ya. Karena ya kita kalau atlet ini memang dia terbatas waktunya. Tapi ada juga kan Bang yang udah jadi polisi, jadi tentara pun masih volley karena ada karir ya Bang ya, ya. profesi karirnya juga. Kalau sekarang sih, zaman sekarang sih memang rata-rata kayak gitu. Di semua pekerjaan tuh ada jenjang karir dari non akademik, dari olahraga. Ada juga kayak Nur Laili gitu ya kan Bang ya. Ya, Kalau dari Pekanbaru dari Riau juga ceweknya ada Bella Sabrina ya Bang. ada Bella, ada siapa dulu, Baika, Yola di Gresik, banyak lah atlet dari Riau. Sebenarnya Riau ini banyak punya anak muda yang bertalenta, apalagi di dunia volley ya Bang ya. Apalagi besok nih kita melihat seorang nama Zian nih bisa Yes. masuk ke mana tahu bisa besok ke Jurnas lah, Proliga lah gitu ya. Amin. Zian cita-citanya sekolah di mana Zian? Di luar negeri. Oh, Luar negeri. di mana Zian mau luar negerinya di mana nih? Ke Jepang. Jepang, seperti Rifan sekali. Emang role modelnya Rifan kali ya. Sampai kalau nonton volley nih Bang, dia buat story, "Yo Rifan udah nggak pakai apa lagi ya kan?" Iya. Udah kayak akrab gitu. Kalau Ada orang ngefans ya, mau kayak gimana ya? lagian selain ngefans, kalaupun mereka lagi tarkam ke Riau pun Abang juga ikut dampingi kadang kan Iya. Bang? Iya. Ikut dampingi. Itu gimana Bang kalau misalnya kita mau buat suatu tarkam nih, mau ngundang atlet yang udah pro gitu, gimana sih Bang sistemnya? Ya tinggal ini aja, kalau kita lebih kenal lebih enak gitu. Telepon contoh Rifan, Dimas, Randy, ya ditelepon aja, bisa main nggak? Ini di orang tuh pasti nanya jauh nggak dari bandara katanya. Ada kalau agak jauh agak mikir-mikir kan. Tapi kalau bayarannya besar ya gas bang katanya. Pokoknya semua tuh tergantung ini sih. Nah, Itu juga waktunya juga. Ya Waktunya kan kalau misalnya kita profesional player ya kita kan tanggung jawabnya bukan cuma sama diri aja, sama tim klub yang juga. dibangun, sama timnya kan Bang. Abang sebagai seorang coach melihat sekarang nih atlet Riau yang berpotensi siapa aja Bang? kalau sekarang atlet Rio yang potensi ada yang untuk cewek tinggi 185 ada, tapi masih junior gitu. Umur berapa itu Bang? Umur 15. Wih, 15 tahun Bang 15 Pes. tahun. 185 cm. Dan udah banyak diminati Jawa mau disekolahkan. Oh, udah ada di lirik ya Bang ya? Udah ada. Di beasiswain gitu Iya. ya. Kalau di cowok nih Bang, yang namanya lagi naik-naiknya siapa nih Bang? Kalau Abang sebagai seorang coach melihat. Kalau yang cowok namanya ya ini rombongan Tarkam, rombongan Aken, Majid pun masih main. Nah, Bang Majid yang udah lebih senior Iya. ini mereka. Nah, Kayaknya besok kita next undang Bang Majid kalau mau ya. Jadi Oh, Bang, kan kita nih udah melihat nih perkembangan sekarang, apalagi nama provinsi yang membawa gitu kan. Pesan Abang terhadap pemerintah lah Bang. Kita kan pasti tahu nih, ketika kita melakukan sesuatu ada harga yang mesti dibayar. Ya kan? Menurut Abang apa yang paling penting mereka siapkan untuk kita sebagai coach dan pemain Bang? kalau selama ini pemerintah untuk poli bagus, tapi kalau bisa atlet-atlet yang telah mewakili Riau minta tolong kasih pekerjaan lah gitu. oh iya, jenjang karir ya Bang. Ya jenjang karir. Jadi minimal di provinsi entah Satpol PP atau itu. Pokoknya di pemerintah daerahnya lah dulu dia Bang. Hmm. Instansi terkait tuh, apalagi kan kalau misalnya biasa pun instansi ini lawan ini kan ada juga kan Bang tanding-tanding volleynya. Berarti itu perlu tuh untuk di suatu pemerintahan adalah seorang atletnya gitu ya Bang. Lebih bagusnya harus dibuat antar instansi di Riau nih. Jadi bisa untuk ngambil pemain ini nanti kalau ada lowongan bisa kerja langsung. Iya, soalnya kalau aku melihatnya kalau kita di daerah Sumatera ini memang seperti itu rata-rata Bang. Kalau di Jawa, saya tahu aku memang setiap perusahaan kah atau di Instansi. sebagai aparatur sipil negara kah itu memang masing-masing itu ada yang atletnya. Kayak misalnya aku di basket nih Bang kebetulan. Di Jakarta itu
untuk sekelas BUMN kayak bank atau yang otoritas jasa keuangan itu mereka punya masing-masing tuh ada pemain-pemain yang udah dari pemain basket bisa jadi pekerja dan nanti mereka bikinkan liganya dan mereka cari kemenangan gitu di situ lah. Ya sayangnya aja kalau misalnya kita di sini nggak seperti itu ya kan. Padahal kita punya sumber daya yang banyak. Sumber daya manusia kita, atlet kita pun luar biasa muda-mudinya bang ya. Iya. Kalau sebagai seorang coach lagi nih bang, melihat dunia voli di Indonesia, apalagi sekarang kan baru pengumuman ya bang ya, yang lagi viral-viral itu Yola Yuliana pensiun dari dunia timnas. Iya. Gitu gimana bang melihat? Ya kalau Yola Yuliana kan mungkin memang dari kecilnya udah bagus sih, udah main voli, jadi karena umurnya udah lewat 30 mungkin, nah, itulah dia untuk pensiun lah. Dan kalau Zian kan idolanya Rifan, kalau Yola itu idolanya ayahnya. Saya tahu itu. Apakah benar coach? Karena Yola dulu waktu main di Riau Popnas 2012 memang mantap. Waktu main bawa Manokwari Papua Barat. Kan aku masih ingat. Ya di voli itu harus kita Update. mempunyai ciri khas. Ya. Dulu kalau yang saya ingat dulu Yola rambutnya di skin gitu, Ya, garis. ya. Kalau anak-anak sekarang nggak ada. Jadi ciri khas anak-anak sekarang ini cuman hebat main voli atau bisa main voli. Nggak ada yang rambutnya warna begini. Kalau Bang Yani konsisten, rambutnya harus tegak ya kan Bang? Berarti pede dulu. Nah, dari dulu sampai sekarang pun mau dia jump serve, mau dia spike, Bang Yani paripurna. Kalau kita jilbab ya, jilbab paripurna. Aku masih ingat Bang, Abang dulu pernah juga kan main di dekat Markoyen gitu. Iya. Aku nonton Abang. Dan aku juga salah satu yang mengikuti lah jenjang karir Abang. Zian lihat Abang sekarang punya Ziana, sekarang punya adiknya cewek ya kan. Dan lihat Abang latih cewek di depan rumah gitu ya kan, Iya. ada. Semoga lah Bang, semoga pesan aku sebagai pecinta voli lah, voli mania Riau. Semoga voli Riau ini lebih baik lagi. Semoga juga pemerintahnya juga memperhatikan atlet-atlet dan Ya. juga coachnya ya Bang. Ya, coachnya. Iya dan coachnya. Sebenarnya itu memang harus dan wajib. Kita harus Iya. benar-benar bisa menghargai, mengapresiasi apa yang sudah diberikan. Ya. Pokoknya apapun kerjaan yang udah orang perbuat itu setidaknya diapresiasi lah dulu. Kayak, terima kasih gitu. Orang-orang tuh udah teriak-teriak ya. Udah Kenapa? 3 menit katanya. Oke, karena 3 menit lagi kami mau minta kata-kata dong Bang Yan. Kata-kata dari Coach Yan. Kata-kata hari ini Bang. Kata-kata hari ini Coach Yan. Kata-kata hari ini terus berusaha jadi orang hebat. Oke. Dia mau kata-kata juga. Aku mau dong kata-kata dari Zian. Kata-kata dari dia. Coba dulu. Jangan lupa saksikan Podcast kita. oke. Oke, itu kata-kata yang sangat membantu kita untuk buat video promo ya. Oke, karena kita udah di ujung waktu nih Coach sama Japrik Mini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah menunggu kami yang tadi Agak sedikit terlambat. karena handfree kita ada suatu alat yang tertinggal. Iya, tertinggal. Kami mohon maaf sekali lagi. Akhir kata, saya Imanda Safira Saya Zulfikri Akbar. dan bintang tamu kita Ya di Jabrik. dan Sian. pamit dan sampai jumpa di episode podcast KM 10,5 selanjutnya. See you, bye bye.